Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dipersembahkan oleh Romo Yusuf Sunarno MSF. Marilah kita sambut iman dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, berkah dalem. Pada sore hari ini kita berkumpul untuk bersyukur bersama atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih kita ingin bersyukur bersama atas hari raya penampakan Bunda Maria di La Salette, pelindung tarekat atau kongregasi MSF. Kita bersyukur atas Bunda Maria yang selalu mendampingi perjalanan hidup gereja dari waktu ke waktu. Dan pada penampakan Bunda Maria di La Salette di Perancis, Bunda Maria mengajak kita pada pendamaian dengan Tuhan Allah yang sempat dirusak karena dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan perayaan Ekaristi sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk membangun sikap tobat dalam diri kita masing-masing agar relasi yang rusak karena dosa-dosa kita dengan Allah kembali kita bangun, kita perbaiki dengan sikap pertobatan kita. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita membangun sikap tobat itu, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan,
agar kita layak mengikuti perayaan syukur pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Kau, kami mengurungkan Kau, kami menyembah Kau, kami memuliakan Kau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
Bersama Bunda Maria yang menampakkan diri di La Salette, mari kita unjukkan doa-doa pribadi, keluarga, komunitas, atau titipan-titipan doa saudara-saudari yang minta kita doakan. Marilah kita berdoa. Allah, Engkau telah mendamaikan dunia denganmu, dengan darah mulia putramu, dan Engkau berkenan mengangkat bundanya yang berdiri di dekat salib menjadi pendamai orang-orang berdosa. Kami mohon semoga karena perantaraan suci Santa Perawan Maria, kami memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Inilah tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah kuadakan dengan kamu dan dengan segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara aku dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Bersabdalah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Terberkatilah engkau di antara semua wanita. Terberkatilah engkau di antara semua wanita. Semoga Allah yang Maha Tinggi memberkati engkau, hai anakku, lebih daripada semua wanita di atas bumi,
Dan terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima musuh kita. Terberkatilah engkau di antara semua wanita. Sungguh kenangan akan kepercayaanmu tak pernah akan lenyap dalam hati manusia yang selama-lamanya akan mengenangkan kekuatan Allah. Semoga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi bagimu dan melimpahi engkau dengan yang baik. Terberkatilah engkau di antara semua wanita. Allah mendamaikan kita dengan dirinya lewat Kristus. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Segala makhluk yang ada di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria, istri Kleopas,
dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seberapa akrab telinga kita ketika mendengar Bunda Maria La Salette? Kayaknya belum terlalu akrab ya. Sopo meneh iki? Biasanya kita dengan mudah kita mendengar penampakan Bunda Maria di Lourdes, di Fatima, di mana lagi? Sendang sono? Di Gunung Sempu? Ngapusi kuwi ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu ada kisah-kisah penampakan Bunda Maria menampakkan diri di gereja Keluarga Kudus Banteng. Oh, bar kuwi janjian bulan depan Bunda Maria akan pergi ke Gunung Sempu, kita ketemu di sana, Gunung Sempu di Bantul sana. Lalu bulan kapan lagi Bunda Maria akan menampakkan diri di Ganjuran dan seterusnya. Yang model itu yang ngapusi. Nah, Bunda Maria La Salette, Bunda Maria menampakkan diri di pegunungan La Salette di Perancis sana pada tanggal 19 September 1846 kepada dua orang penggembala sapi, ya namanya agak sulit, Melanie Calvat dan Maximin Giraud, ya karena menampakkan diri di Perancis maka ya nama-nama yang dinampaki ya yang model-model begitu. Nah, kalau benar dulu menampakkan diri di Gua Maria Sempu paling ya dadine menampakkan diri kepada Matius Tugimin sama Paulus Paijan gitu. Ya, dua anak penggembala Maximin dan Melanie. Pada waktu itu Bunda Maria posisinya sedang menangis ya. Menangis, bersedih. Karena apa? Ya karena kehidupan masyarakat di Perancis, ya di Eropa pada umumnya waktu itu memang sedang hancur-hancuran. Umat atau masyarakat di Eropa sudah tidak percaya lagi akan Tuhan. Banyak sekali yang tidak percaya lagi akan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Maka Bunda Maria diutus oleh Allah menampakkan diri untuk mempertobatkan manusia. Nah, yang dipilih untuk menjadi tempat penampakan adalah di La Salette di Perancis sana. Ini merupakan gambaran pada waktu itu yang ya patung digambarkan berdasarkan cerita yang dinampaki. Mengapa kok aneh beda karo bajunya Bunda Maria yang lain? Ya karena ini adalah pakaian petani di La Salette pada waktu itu, pada umumnya berpakaian seperti ini. Lalu ada beberapa hal yang khusus, yang spesial dari
Bunda Maria waktu menampakkan diri, ada untaian bunga mawar, lalu ada kalung salib. Nah, salibnya itu yang agak aneh, ada palu dan catut, bukan palu arit ya. Palu dan catut. Catut untuk mengambil paku. Ya, mau menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu dipaku di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan karena penebusan Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita, hukuman-hukuman atas dosa kita dicabut oleh salib Tuhan kita Yesus Kristus itu. Maka ini sekarang menjadi salib resmi para anggota MSF. Salib yang ada palu dan catutnya. Saya ada yang tidak memakainya. Lalu ini ada mahkota cahaya, maksudnya mahkota cahaya ya, keterbatasan yang pematungnya mau bagaimana membuat cahayanya ya. Dadine koyong ini ki, ya, dadine koyong ini ki. Itu beberapa keterangan tentang patung ini ya, walaupun mungkin asing bagi umat kebanyakan, tetapi bagi kami para anggota MSF sudah tidak asing lagi. Lalu apa hubungannya dengan MSF penampakan Bunda Maria di La Salette ini? Jadi setelah beberapa waktu setelah penampakan Bunda Maria di La Salette pada tanggal 19 September 1846 itu, lalu banyak peziarah yang datang ke La Salette, di Gunung La Salette sana. Nah, kemudian ada seorang Romo dari tarekat MS yang kemudian ditugaskan oleh tarekatnya untuk mendampingi para peziarah itu menjadi pendamping rohani. Romo itu adalah Jean Baptiste Berthier, Pater Berthier, yang kemudian mendirikan tarekat yang baru, kongregasi yang baru, yaitu MSF. Jadi Pater Berthier itu dulu menjadi pendamping rohani atau pembimbing rohani di tempat Bunda Maria menampakkan diri di La Salette itu. Lalu karena sudah sekian lama mendampingi para peziarah yang berziarah di Gunung La Salette, maka ketika mendirikan tarekat yang baru, Pater Berthier lalu meletakkan kongregasi yang baru dibentuknya, baru dibuatnya itu di bawah perlindungan Bunda Maria La Salette. Ya, jadi karena itu ada hubungannya antara para anggota MSF dengan penampakan Bunda Maria di La Salette. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria La Salette menyerukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu pendamaian. Jadi karena dosa-dosa kita itu telah merusak relasi kita, hubungan kita dengan Allah, maka hubungan itu harus segera diperbaiki. Bunda Maria menceritakan bahwa ia sangat menderita karena menanggung dosa-dosa kita manusia. Setiap kali kalian berbuat dosa, tangan putraku ini semakin berat dan aku terus menyangganya. Tangan putraku semakin lama semakin berat karena kalian semakin tidak tahu malu untuk berbuat dosa.
Bunda Maria segera menyerukan rekonsiliasi, menyerukan pendamaian, pertobatan bagi umatnya. Maka tentu saja dengan perayaan Bunda Maria yang menampakkan diri di La Salette ini, seruan Bunda Maria kepada umat di Perancis sana pada waktu itu juga menjadi seruan bagi kita semua, seruan pertobatan, seruan untuk perbaikan, seruan untuk mohon pengampunan Tuhan. Apalagi ini juga tahun Yubelium, di mana Tuhan memberikan rahmat pengampunan secara khusus kepada kita umat-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, selain kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, seruan Bunda Maria juga mengandung himbauan panggilan kepada kita semua untuk lebih mudah memberikan pengampunan kepada saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita, sebagaimana kita sudah lebih dahulu mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita dari Allah Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bersyukur atas Bunda Maria yang rela juga menderita kesedihan, kepedihan karena memikirkan dosa-dosa kita, karena juga ikut menanggung beban karena dosa-dosa kita semua. Mari kita berusaha meringankan penderitaan Bunda Maria dengan berlaku pertobatan, membina pertobatan di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda-sabda Tuhan dan juga merenungkannya. Sekarang mari kita sampaikan doa-doa umat kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabda-Mu yang kami dengarkan pada kesempatan sore hari ini. Engkau telah menganugerahkan segala hal yang baik dalam kehidupan kami, termasuk pengampunan-pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami semua. Melalui Bunda Maria, Engkau juga menyerukan pertobatan bagi kami semua yang kadangkala terlalu nyaman dengan dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk melembutkan hati kami, membangun sikap pertobatan dalam hidup kami, juga di dalam memperbaiki relasi kami dengan Dikau dan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, yang mungkin mereka tidak sempat untuk memohon ampun atas segala dosa mereka. Kami mohonkan rahmat pengampunan atas segala dosa mereka, dan biarlah karena belas kasih-Mu Engkau mengaruniakan rahmat kehidupan kekal, kehidupan abadi bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertikai. Kami mohon Engkau melembutkan para pemimpin bangsa-bangsa negara yang saat ini sedang bertikai, agar mereka dengan rendah hati mengusahakan perdamaian, menghentikan peperangan, sehingga tidak semakin banyak korban yang jatuh, tidak semakin banyak kesengsaraan yang mereka sebabkan dari peperangan yang mereka ciptakan itu. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan, marilah kita sampaikan doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan doa, permohonan, kerinduan-kerinduan hati yang kami sampaikan kepadamu pada malam hari ini. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kurban pendamaian dan pujian kami persembahkan kepadamu. Sudilah karena pengantaraan Santa Perawan Maria pendamai para pendosa, dengan kerahiman-Mu mengampuni kesalahan kami dan membimbing hati kami yang goyah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada
Hari Raya Santa Perawan Maria yang menampakkan diri di La Salette. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memujimu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terlebih seluruh umatmu di paroki kami ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Amat mulia Engkau ya Maria, sebab melahirkan cahaya dunia, Kristus Allah kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menyambut sakramen pendamaian kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon semoga karena pengantaraan Santa Perawan Maria, sakramen ini memberi kami rahmat kerahiman-Mu dan ganjaran penebusan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para suster, frater, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada hari raya penampakan Bunda Maria di La Salette. Terima kasih terutama juga pada para petugas yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik pada malam hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, keluarga, komunitas, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, terlebih setiap usaha kita untuk menjalani pertobatan kita, memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.